everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Woo! Selamat datang buat kalian semua yang baru hari ini ikutan kita, baru hari ini nonton, ataupun kalian semua yang rajin nonton setiap hari minggunya. Wow, kalian semua luar biasa. Dan dimanapun kalian berada, mau di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya, ataupun di kota-kota lain dimanapun kalian berada, welcome dan we're so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mau mulai memuji Tuhan hari ini, sebelum kita mau main games, juga sebelum mendengarkan firman Tuhan, kayaknya kita harus yel-yel dulu ya hari ini biar kita semangat ya. Setuju semuanya? Oke, semuanya masih inget kan yel-yelnya kita ya? 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome! Woo! Oke. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau sama-sama berdiri, mau lebih semangat lagi ya. Kalian yang di rumah harus bersuara lebih keras daripada yang ada di sini. Siapa tahu suaranya kalian kedengeran sampai ke sini kan? Wah, luar biasa. Oke, kita mau yel-yel satu kali lagi ya, dengan lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome! Woo! Masih siap memuji Tuhan? Masih siap memuji Tuhan? Oke, yang masih siap memuji Tuhan, kita siap-siap untuk jongkok. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Every day in all you say and do, there's a way to see that He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Every day, all you say and do, there's a way to say that He loves you. Every day, in all you say and do, there's a way to say that He loves you.
satu-satunya yang ku ada, satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, yes Lord. Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, come on. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amen. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku hanya Kau Yesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan, kami percaya Kau sandaran hidup kami, Kau yang pegang hidup kami, satu-satunya yang bisa kami andalkan. Dan hari ini hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan akan mengerjakan sesuatu, membangun kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak Joy sama-sama teriakan, amin. Oke, semuanya kita udah sama-sama memuji Tuhan tadi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu ya. Kayaknya seru ya kalau kita main games. Oke, di sini sudah siap teman-teman kita, kakak-kakak kita di sini. Kita mau main games. Jadi nanti kakak-kakaknya di sini main sweet gitu ya. Yang di rumah kalau mau ikutan boleh juga ya. Jadi kita mau sweet ya, mau sweet gitu ya. Satu, terserah mau sweetnya gimana? Gini apa gini Kak? Oh gini, oke gini atau gini ya. Yang kalah nanti mundur satu langkah. Begitu terus sampai nanti yang kalah keluar dari lingkaran. Dan pemenangnya adalah mereka yang berhasil ada di dalam lingkaran. Oke? Sudah paham ya aturannya? Oke, kita mau mulai gamesnya sekarang. 1, 2, 3. Oke, siapa yang kalah? Oke. Kasih semangat dong. Lagi. Oke, kita lanjut putaran kedua ya. 1, 2, 3. Oke, siapa yang kalah? Oh, ini menang. Lagi deh, lagi. Oke, lagi satu kali lagi. Iya. Gini deh, mundur deh kalau gitu, yang dua kalah kan? Mundur. Oke. Lagi. Kayaknya harus satu kali putaran lagi ya. Yang ketiga, boleh? 1, 2, 3. Wah. Lagi. Saya kalah lagi. Iya, jadi yang menang adalah Kakak Yuni. Luar biasa. Hello Joy Kids, selalu senang banget ketemu sama kalian di channel Joy Kids. And it is such a great day today. Nah, kita selama tahun ini sudah ngobrol tentang adventure with God to be awesome kids. Siapa yang awesome hari ini? Boleh angkat tangannya. Oh come on, kamu yang nggak angkat tangan berarti kamu nggak awesome. Come on, you are awesome. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama semuanya. Yes, you guys are awesome kids. Dan kita di tahun ini ngelihat cerita Alkitab dari awal sampai terus berurutan. Dan I think these months have been quite amazing, right? Kita lihat cerita yang keren-keren dan kita bisa lakukan itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari juga. So minggu lalu kita dengar katanya
Tuhan itu kasih janji sama Abraham kan, katanya soalnya Bapak Abraham ini udah tua tapi dia belum punya anak, istrinya juga udah tua dan mereka juga belum punya anak. So Tuhan itu tapi janji mereka bakalan punya anak, tapi it feels like it's taking a long time. Kok kayaknya rasanya kok lama gitu ya. Nah, so hari ini kita akan lihat kelanjutannya. Waktu itu Tuhan itu datang sama Abraham. Waktu itu perhatikan teman-teman, Abraham tuh usianya udah 99 tahun. 99 years old. Oke, ada nggak dari kalian yang usianya 99 right now? Boleh angkat tangan? Ada? Come on, 99? Are you not older than that? Nggak lebih tua dari 99 tahun? Nggak ya? Kita semua masih muda dan Bapak Abraham ini 99 tahun, belum pernah punya anak. Terus Tuhan itu datang lagi sama Bapak Abraham. Dikasih tahu, ini untuk kayak kedua kalinya, soalnya bukan pertama kali. Terus Tuhan tuh bilang, kamu akan jadi bangsa yang besar, kamu akan punya banyak keturunan, dan kamu namamu bukan hanya Abram tapi jadi Abraham. Kayak gitu, namanya dirubah. Istrinya juga dikasih tahu, namamu bukan lagi Sarai, tapi namamu jadi Sarah. Kayak gitu, terus habis itu Bapak Abraham tuh dikasih tahu, kamu tuh keturunanmu akan banyak banget dan terus kamu akan diberkati dengan segitu banyaknya, pokoknya macam-macam lah gitu, dan semua yang kamu lihat itu akan jadi milikmu. Wow, itu berarti besar banget teman-teman. They can build like, I don't know, thousands of houses. Itu berarti dia bisa bangun banyak banget rumah di sana. They can build like maybe thousands of houses. They can be a developer or something, right? So tanahnya tuh gede banget dan Tuhan itu berjanji Tuhan akan memberkati dia. Nah, akhirnya teman-teman, fast forward a year later, akhirnya beneran loh Ibu Sarah itu mengandung dan kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anaknya ini dikasih nama Ishak sama mereka yang artinya adalah tertawa. Oke, kita ucapkan sama-sama, Ishak artinya tertawa. 1, 2, 3. Ishak artinya tertawa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ishak artinya tertawa. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak? Bapak Abraham waktu itu umurnya itu 100 tahun. 100 years old. Can you imagine? Kayak oke, mungkin berarti dia ini seorang opa gitu baru punya anak. Istrinya juga sama. She was 90 years old. Umur 90 tahun mereka punya anak. Kita nggak pernah lihat kayaknya ya. Kayak opa atau oma atau grandma-grandpa yang umurnya 90 atau 100 tahun mereka punya anak. So this is a miracle. Ya kan? Ini mujizat yang keren banget yang Tuhan kerjakan. Nah, teman-teman, kalau udah lama banget nungguin sesuatu terus kita dapat, pasti kita sayang-sayang dong. Bener ya? Kalau misalnya kita dibelikan mainan atau apa gitu sama papa mama kita atau siapapun itu yang kita emang udah tunggu-tunggu dari lama, pasti kan kita sayang-sayang banget kan. Kalau diminta kan pasti nggak mau. Tapi can you imagine, Joy Kids, Tuhan udah kasih mereka anak, tiba-tiba one day Tuhan ngomong gini, Abraham, coba bawa anakmu Ishak yang artinya tertawa tadi, yang satu-satunya itu, coba dibawa ya ke gunung, terus persembahkan ke aku di sana. What? Kalian bisa bayangkan nggak? Sesuatu yang kamu udah tunggu-tunggu, sesuatu yang kamu sayang-sayang, tapi terus diminta sama yang ngasih. Ini sebenarnya niat ngasih apa enggak gitu? Kok sekarang diminta lagi? Tapi ternyata Tuhan minta itu gitu, dan dijadikan, kamu tahu nggak teman-teman, dijadikan korban bakaran. Tuhan kasih dia instruksi, kamu pergi ke Gunung Moria, ya kan? Terus kamu persembahkan dia sebagai korban bakaran di sana. Dan instruksinya tuh nggak full lengkap, tapi kayak satu-satu gitu. Sama Tuhan masih dituntun satu. Akhirnya teman-teman besoknya Bapak Abraham bawa Ishak, ya kan, bersama dengan 2 orang kayak pegawainya gitu. Terus mereka pergi sama-sama ke Gunung Moria. Nah, waktu mereka sudah deket banget, Bapak Abraham bilang sama pegawainya, kalian tunggu di sini, aku sama Ishak akan naik ke atas dan berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Katanya gitu. Nah, terus waktu mereka nyampe atas teman-teman, Ishak kan nanya ya, loh papa, ini di sini kayunya sudah ada, apinya habis gini bisa kita buat, everything is ready. Terus mana korbannya? Mana anak domba yang akan kita korbankan buat Tuhan? Tahu nggak teman-teman? Aku rasa hari itu dengan sangat berat hati, Bapak Abraham bilang, Tuhan yang memilih kamu untuk jadi korbannya.
Okay, can we pause for a minute? Kalau kalian nih teman-teman, Joy Kids, ya kan, tiba-tiba denger papa atau mama kamu ngomong kayak gitu, Tuhan memilih kamu jadi korban bakaran. Mungkin kita pikir mereka bercanda ya nggak sih? Kita kira mereka, I think they must be joking. Tapi waktu itu enggak ternyata. Dan Tuhan itu menguji ketaatannya Abraham, dan yang amazing, Ishak tuh waktu itu juga taat loh. Bukan cuman bapak Abraham yang taat, tapi Ishak tuh dia juga taat. Dia menyerahkan dirinya kepada, nggak tahu, mungkin waktu itu dia nggak tahu yang namanya kehendak Tuhan itu apa, rencana Tuhan itu apa, kayak what are those? Hari ini mungkin kita dengar juga, apa itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan? He didn't understand, tapi dia cuman taat and he obeyed. Waktu bapak Abraham sudah angkat pisau mau ditusukkan, terus malaikat Tuhan bilang stop, jangan. Katanya, sudah biarkan anak itu, jangan kamu apa-apakan dia. Saya ngomong sekarang Tuhan tahu bahwa kamu tuh segitu taatnya sama Tuhan. Kamu segitu cintanya sama Tuhan. Sampai anak yang sudah kamu tunggu-tunggu, yang sudah kamu minta dari Tuhan sekian lama, waktu diminta, kamu masih tetap kasih. You know, and then setelah itu Tuhan sekali lagi memeteraikan, Tuhan sekali lagi confirm His blessing upon Abraham. Dan kemudian Tuhan bilang kayak gini, karena kamu tidak ragu-ragu untuk bahkan kalau harus menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, Tuhan bilang, maka aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. You know, terus keturunanmu tuh akan menang pokoknya atas semua musuh-musuhnya. Terus Tuhan bilang, oleh kamu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Isn't that so great? Jadi dia bukan hanya diberkati, tapi dia juga bisa jadi saluran berkat untuk orang yang lainnya. So teman-teman Joy Kids, hari ini kita lihat bagaimana Abraham dan Ishak itu walaupun mereka nggak ngerti, mereka nggak paham, tapi saat Tuhan minta sesuatu, mereka itu lakukan out of ketaatan, dari dasar ketaatan mereka kepada Tuhan. Aneh kan, udah dikasih sesuatu, masa itu diminta lagi. Dan Ishak juga dia nggak ngerti tentang apa itu kehendak Tuhan, apa itu rencana Tuhan, dia nggak paham. Tapi walaupun mereka tidak paham, mereka tetap taat. So hari ini yang bisa kita pelajari adalah kita juga bisa taat seperti Abraham dan Ishak. Ishak taat kepada papahnya dan juga kepada Tuhan. So hari ini yang bisa kita lakukan adalah I want to obey my parents. Kita ucapin sama-sama 1, 2, 3. I want to obey my parents. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. I want to obey my parents. Jadi kalau orang tua kita ngasih tahu harus ini, harus itu, disuruh belajar, disuruh bantu ini, disuruh bantu itu, kadang kita nggak ngerti, tapi kita tetap bisa taat. Oke, kita semua udah pada dengerin firman Tuhan kan ya hari ini. Dan super kebenaran kita hari ini adalah I want to obey my parents. Apa? 1, 2, 3, kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. I want to obey my parents. Good, bagus buat kalian semua. Dan ayat penuntunnya hari ini ada di Kejadian 17 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 dan ayat 22. Or in English, Genesis 17 and Genesis chapter 21 verse 1 until 7 and verse 22. Oke, lalu ayat hafalan kita hari ini ada di Kolose 3 ayat 20. Yaitu, anak-anak adalah kewajiban kalian sebagai orang Kristen untuk selalu taat kepada ayah ibu, karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Or in English, Colossians 3 verse 20. Children, always obey your parents, for this pleases the Lord. Oke Joy Kids, karena kita udah sama-sama memuji Tuhan hari ini, kita udah main games, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk berdoa. Yuk semuanya ambil sikap berdoa yang baik, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu lagi Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan Tuhan
sumber kebenaran yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang takut, anak-anak yang taat kepada orang tua Tuhan, karena itu juga adalah bentuk kami Tuhan untuk taat kepada Engkau. Ajari kami Tuhan untuk menjadi selalu anak-anak yang baik Tuhan setiap harinya. Tuhan juga jagai kesehatan kami, bermain kami, sekolah kami, juga orang tua kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Joy Kids dengan semangat kita katakan amin. Oke Joy Kids, kalian semua yang masih ada di depan HP atau di depan laptop kalian, di depan gadget kalian masing-masing, jangan lupa ya kalian klik like, subscribe, dan juga jangan lupa kasih komentar ya, komentar yang positif di kolom komen di bawah ini. Oke, sampai jumpa minggu depan semuanya. Bye.